Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Rahmat dan kesempatan semoga terlimpah atas mulia Nabi Muhammad SAW, juga atas keluarga dan para sahabat, serta kepada yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat ilahi Rabbi yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ayat ini memberi pelajaran penting bahwa perubahan adalah bagian dari kehidupan, dan Allah tidak akan memberikan perubahan besar kepada suatu umat kecuali mereka sendiri yang berusaha memperbaikinya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kita hidup di era yang disebut era modern. Hampir semua hal kini bisa dilakukan secara digital dan instan, mulai dari belajar, bekerja, hingga berbelanja. Bahkan urusan ibadah pun kini dapat dipermudah oleh teknologi. Kita bisa membaca Al-Quran lewat ponsel, mendengar kajian lewat YouTube, atau berdonasi lewat aplikasi. Inilah yang disebut modernisasi, yaitu pembaharuan cara hidup agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Namun penting untuk kita pahami, modernisasi bukan berarti mengubah ajaran agama, melainkan menyesuaikan cara kita beragama dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Islam sendiri tidak menolak kemajuan. Justru sejak awal Islam mendorong umatnya untuk berpikir maju, berilmu dan berinovasi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Artinya, modernisasi dalam Islam seharusnya membuat kita semakin dekat dengan ilmu, semakin bijak dalam memanfaatkan teknologi, dan semakin kuat dalam beriman. Jamaah yang berbahagia, coba kita lihat kenyataan sekarang. Banyak orang menggunakan teknologi untuk hal yang bermanfaat, membaca Al-Quran lewat aplikasi, mengikuti kajian online dari ustaz-ustaz seluruh dunia, menyebarkan dakwah lewat media sosial. Tapi di sisi lain tidak sedikit pula yang terlena oleh teknologi, terlalu sibuk dengan media sosial sampai lupa waktu sholat, terlalu fokus pada dunia maya hingga lupa dunia nyata. Inilah tantangan kita di zaman modern. Kita boleh menjadi orang modern, tapi jangan sampai kehilangan arah sebagai seorang muslim. Modernisasi harusnya menjadikan kita lebih efisien, bukan lalai, lebih produktif, bukan sombong. Modernisasi dalam beragama berarti berpikir maju tanpa meninggalkan nilai-nilai ilahi. Artinya, kita memanfaatkan kemajuan zaman untuk memperkuat keimanan, memperluas dakwah, dan menebar manfaat. Contohnya, jika dulu hanya bisa disampaikan di masjid, sekarang bisa disebarkan melalui media sosial, tapi proses tetap sama, menyampaikan kebaikan dengan adab dan niat yang ikhlas. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang balik bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi, modernisasi yang benar adalah ketika menggunakan kemajuan untuk membawa manfaat, bukan hanya untuk kesenangan duniawi. Jamaah yang dirahmati Allah, dari uraian kita dapat mengambil pelajaran bahwa Islam tidak anti modernisasi. Justru Islam adalah agama yang mendorong kemajuan, tapi dengan batas nilai-nilai yang jelas. Kita boleh menjadi orang yang canggih cara teknologi, maju dalam pendidikan, dan terbuka terhadap perubahan, asalkan tetap berperan teguh pada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 7, Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Semoga
Kita termasuk golongan orang-orang yang mampu modern tanpa meninggalkan iman, mampu berilmu tanpa sombong, dan mampu memanfaatkan kemajuan untuk menebar kebaikan. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kehilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Aqulu qawli hadza wastaghfir li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma fiq ila akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.